Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratri Paramita Laksmi, dalam mata kuliah Akuntansi Manajerial. Ini adalah pertemuan ke-6, di mana kita akan membahas mengenai metode Activity Based Costing atau singkatnya adalah metode ABC. Pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima, di mana kita membahas harga pokok produksi, sudah dibahas sedikit mengenai metode ini. Kita ulas lagi ya. Oke. Metode ABC atau Activity Based Costing adalah sistem dari akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk menggunakan berbagai cost driver. Apa itu cost driver? Nanti kita bahas. Nah, sistem ini dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas. Habis itu, dia menelusuri lagi biaya tersebut dari aktivitas ke produk. Nah, menurut Garrison and Oren, metode ini dirancang untuk menyediakan informasi biaya buat manajer. Untuk apa? Untuk pembuatan keputusan strategik dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya-biaya tetapnya. Sistem IBC dia juga merupakan perhitungan biaya yang menekankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis pemicu biaya lebih banyak sehingga bisa ngukur sumber daya yang mau dipakai sama si produk supaya lebih akurat, juga supaya bisa ngebantu pihak manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan perusahaan. Sistem ABC ini juga membebankan biaya aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan juga membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan biaya pemakaian kegiatan. Kemudian, apa sih tujuan dari activity based costing? Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk alokasi dari activity based production cost, kemudian mengalokasikan biaya tersebut sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan. Terus, apa manfaat dari activity based costing ini? Nah, manfaatnya itu dia sebagai penentu harga pokok produk yang dia tuh lebih akurat. Jadi dia bisa meningkatkan mutu pengambilan keputusan, juga bisa nyempurnain perencanaan strategik, juga ningkatin kemampuan dalam pengelolaan aktivitas. Kemudian, apa sih cost driver itu? Cost driver itu adalah faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas, di mana dia memerlukan pertimbangan. Yang pertama itu pertimbangan mengenai biaya pengukuran. Jadi cost driver yang dipilih sebaiknya memiliki data atau informasi yang tersedia untuk meminimalkan biaya pengukuran. Kemudian yang kedua atau yang terakhir adalah pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi. Jadi ada struktur informasi sebelumnya itu bisa dipakai dengan cara lain untuk meminimalkan biaya dalam memperoleh kuantitas dari cost driver. Kalau tadi kita sudah ngomongin apa itu activity based costing, juga kita ngomongin tentang tujuan dari metode ini, juga manfaat dari metode ini, juga kita membahas mengenai cost driver. Maka sekarang kita akan membahas mengenai keterbatasan dari metode ini. Nah, menurut Srigar, metode ini punya keterbatasan mengenai allocation ya, alokasi. Jadi nggak semua biaya punya aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Beberapa dari biaya tersebut perlu untuk dialokasikan ke departemen dan produk berdasarkan pengukuran volume arbitrernya. Contohnya adalah biaya informasi untuk pemeliharaan pabrik, gaji manajer pabrik, insurans, sama pajak properti. Kemudian kelemahan yang kedua adalah omission of cost atau pengabaian biaya. Jadi produk cost yang diidentifikasi sama metode ini cenderung nggak masukin biaya terkait produk dan jasa meskipun sudah ditelusuri langsung ke produk dan jasa individual. Nah, ini tuh karena prinsip-prinsip yang berlaku umum pada laporan keuangan memperlakukan biaya tersebut sebagai period cost. Yang terakhir adalah mengenai time and cost
atau waktu dan biaya. Kendala terbesarnya adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya dari proses implementasi dari metode ABC ini atau metode activity based costing ini. Selanjutnya ini adalah mengenai tahapan dari penerapan metode ABC. Yang pertama atau first step-nya adalah menentukan harga pokok produksi menggunakan metode ABC. Kemudian yang kedua adalah melacak berbagai jenis production cost pada setiap kelompok biaya overhead pabrik. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi dari tahap pertama tadi ya. Jadi tahap pertama tadi itu juga ada beberapa lagi step-stepnya. Jadi yang pertama, dia itu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dulu aktivitasnya atau penggolongan aktivitas. Nah, kemudian yang kedua adalah alokasi biaya dengan berbagai aktivitasnya. Jadi dialokasikan dulu biaya-biaya itu sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang menggunakan biaya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penentuan cost driver yang tepat. Lalu yang keempat adalah homogeneous cost pool. Penentuan homogeneous cost pool. Jadi homogeneous cost pool ini adalah sekumpulan biaya overhead pabrik yang berhubungan secara logis dengan berbagai tugas yang dilaksanakan. Nah, dari itu semua nanti jadinya penentuan pool rate atau tarif kelompok. Jadi tarif kelompok ini adalah tarif overhead pabrik per unit cost driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Rumusnya adalah total overhead cost dibagi dengan cost driver. Oke, supaya lebih memahami lagi dari metode ABC, kita lihat dulu contoh yang berikut ini ya. Jadi di sini ada Tony PSP. Dia adalah usaha penyewaan alat permainan digital atau ya you know lah. Dengan tarifnya adalah 22.000 per jam. Jadi Tony PSP ini dia punya 50 unit alat permainan digital. Dengan jam operasionalnya itu 14 jam sehari. Tabel di bawahnya itu adalah data mengenai penyewaan Tony PSP pada tahun 2019. Kemudian yang di sini kita lihat tabel ini kita lihat adalah data pemasukan Tony PSP pada tahun 2019. Selanjutnya yang kita lihat di sini adalah fixed cost dan overhead cost dari Tony PSP pada tahun 2019. Oke, kita bahas tadi soalnya ya. Jadi yang tadi sudah disebutkan ada dua tahap. Nah, tahap pertama itu identifikasi dulu nih dan klasifikasi lagi aktivitasnya apa aja. Jadi ada dua tingkat yang perlu diidentifikasi. Pertama adalah tingkat unit. Tingkat unitnya apa? Aktivitas alat permainan digital. Kemudian yang kedua adalah tingkat fasilitas, yaitu adalah listrik, air, telepon, depresiasi, pemasaran, penggajian, dan pemeliharaan. Kemudian, langkah kedua dari tahap pertama tadi adalah menentukan cost driver dan homogeneous cost pool. Jadi ada aktivitas alat permainan digital, jumlah jumlah listrik dan air, jumlah jam sewanya itu masuk dalam cost pool 1. Kemudian aktivitas telepon, depresiasi, pemasaran atau marketing dan pemeliharaan itu masuk dalam cost pool 2. Jadi dia jumlah unit tersedianya. Cost pool 3 adalah aktivitas penggajian atau jumlah jam kerjanya. Nah, oke. Di sini kita lihat adalah penentuan pool rate-nya. Jadi cost pool 1 kita ada di situ, dia totalnya adalah Rp131.310.000. Dapatnya dari mana? Dari aktivitas alat permainan digital atau biaya habis pakai itu 36 juta ditambahkan dengan 75.440 dari aktivitas listrik. Kemudian aktivitas airnya adalah 19.870. Dapat dari mana? Dari datanya tadi. Jangan banyak lagi ya. Kemudian yang untuk yang cost pool 2, cost pool 2 di situ totalnya adalah 1.193.220.000. Dilihat dari apa? Aktivitas penyusutan di situ ada 3 aktivitas penyusutan, kemudian ada aktivitas pemasaran, aktivitas pemeliharaan itu ada 2 di situ dan aktivitas telepon.
Di total jadi segitu. Kemudian untuk yang kos 3 dia adalah aktivitas penggajian. Jadi dia adalah 60 juta. Nah, yang berikutnya kita lihat sekarang adalah alokasi dari cost driver juga dari total pool rate-nya atau tarif kelompoknya. Jadi situ bisa kita lihat ada cost pool 1, cost pool 2 dan cost pool 3. Sorry itu harusnya cost pool 2 ya yang 1 miliar itu. Nah, yang terakhir adalah tahap kedua. Jadi tahap kedua ini menghitung harga pokok produksi menggunakan activity based costing itu adalah ini ya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada cost pool dari cost pool 1, cost pool 2, cost pool 3. Kemudian di situ kelihatan sudah pool rate-nya berapa, cost driver-nya berapa, total cost pool-nya berapa. Nah, bisa kelihatan lagi totalnya berapa? 1.384.530. Kemudian di situ ada fixed cost, dikurangi dari fixed cost, terus dibagi sama jumlah jam sewa. Jadi, harga pokok produksi menggunakan EBC, metode EBC adalah Rp20.063,35. Saya nggak menyarankan Anda untuk membulatkan. Jadi, paling enggak gunakan 2 angka di belakang koma. Kalau enggak nanti bakalan bingung Anda nanti ini kemana. Jujur aja saya pernah menghabiskan 3 hari 3 malam cuma buat nyari 0,3 rupiah doang. Gara-gara apa? Jadi yang sebelum saya waktu itu dia membulatkan dan jadi beberapa tahun dibulatkan sama dia, kemudian kok jadinya selisihnya banyak gitu kan. Terus ketemu masih kurang lagi 0,3. Itu 3 hari 3 malam saya nyari. Jadi jangan pernah lagi Anda membulatkan yang nominal-nominal kayak gini karena nanti mungkin kalau diaudit itu bakalan dipertanyakan lagi. Ya kalau Anda yang megang dari awal sampai akhir, tapi kalau kemudian yang terakhir nanti megang bukan Anda, kasihan dia ketika ada audit. Sekian pada pertemuan 6 kali ini pembahasan mengenai metode ABC. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, matur nuwun, kamsahamnida, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.